Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari berkaitan dengan materi yang sangat seru, materi yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari ini, terutama di era digital ini yang semuanya serba terhubung satu sama lain, yaitu berkaitan dengan materi jaringan komputer dan internet. Nah, mengapa sih jaringan komputer dan internet itu bisa dikatakan keren? Nah, teman-teman, hari ini kita akan memulai petualangan seru dalam dunia jaringan komputer dan internet. Sebelum kita melompat ke dalam materi, mari kita berpikir sejenak mengapa ini adalah topik yang keren dan penting. Mungkin kalian familiar dengan gambar ini ya, atau dengan gambar yang ini, atau dengan yang ini. Nah, ketiga gambar ini, yang pertama gambar orang sedang main game, yang kedua orang sedang menonton video, yang ketiga yang sering kita lakukan juga yaitu berkirim pesan lewat WhatsApp. Nah, pernah nggak kamu bertanya-tanya bagaimana semuanya itu bisa berfungsi? Nah, itu adalah salah satu dari tantangan dunia modern. Nah, atau gambar selanjutnya yang ini, ada orang sedang melakukan video call. Bayangkan jika kamu bisa berbicara dengan temanmu yang berada di sisi dunia yang berbeda atau belajar dari guru yang tak ada di sekolahmu. Internet adalah jalan pintas untuk berkomunikasi dan belajar melintasi seluruh dunia. Jadi sudah tidak lagi terbatas oleh jarak dan waktu, kapanpun dan dimanapun, selama kita terhubung ke dalam internet, kita bisa saling berkomunikasi, bahkan bisa belajar dari guru yang tidak ada di depan kita, dari guru yang tidak ada di sekolah kita. Kita banyak belajar dari dunia internet. Nah, jadi jaringan komputer yang kedua bisa menjembatani jarak yang sangat jauh. Nah, selain itu, jaringan itu juga seperti jaringan laba-laba. Kenapa? Kamu pernah ingat jaring laba-laba? Bisa bayangkan ya jaring laba-laba. Nah, jaringan komputer mirip dengan itu. Perangkat komputer bisa berkomunikasi, bisa berbicara, bisa saling terhubung satu sama lain seperti laba-laba berbicara melalui jaring-jaring mereka. Nah, kita akan memahami cara-cara mereka berkomunikasi. Selanjutnya, membuat sesuatu yang hebat. Saat kita tahu cara membuat jaringan dan mengerti internet, kita memiliki kekuatan untuk menciptakan hal-hal hebat. Apakah kamu ingin membuat situs web, game, atau berkontribusi pada teknologi masa depan? Semuanya bisa dimulai dari sini. Semuanya bisa kita lakukan selama kita bisa terhubung ke dalam jaringan internet. Nah, selanjutnya adalah penemuan tak terbatas. Jaringan komputer dan internet adalah tempat di mana penemuan-penemuan hebat terjadi setiap hari, bahkan setiap detik. Mungkin suatu hari kamulah yang bisa menjadi orang yang menemukan hal-hal baru yang akan mengubah dunia. Nah, jadi teman-teman, mari bersiap-siap untuk memahami dunia luar biasa jaringan komputer dan internet. Mari jadikan materi ini sebagai awal dari perjalanan luar biasa kita. Kalian siap? Ayo kita mulai. Nah, kita akan mulai dari apa itu jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer atau JARCOM adalah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga bisa saling berbagi data dan bahkan aplikasi. Bisa kita garis bawahi di sini, teman-teman, bahwa jaringan komputer minimal harus ada dua atau lebih komputer. Jadi minimal harus ada dua komputer, syukur-syukur bisa lebih, yang bisa terhubung satu sama lain, yang bisa saling berkomunikasi satu sama lain melalui media transmisi. Nanti ada media penghubungnya. Apakah nanti media penghubungnya menggunakan kabel atau media penghubungnya tanpa kabel? Nah, dengan menggunakan media transmisi ini, sehingga komputer tersebut bisa saling bertukar data dan bahkan menggunakan aplikasi secara bersama-sama. Nah, contohnya seperti
gambar berikut ya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai jaringan komputer karena antara satu komputer dengan komputer yang lain sudah bisa saling bertukar data dan bertukar aplikasi. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Sekarang apa manfaat jaringan komputer? Nah, manfaat jaringan komputer yang pertama sebagai sarana komunikasi. Untuk apa? Lebih memudahkan dalam melakukan komunikasi tanpa batasan jarak dan waktu. Selanjutnya, meningkatkan reliabilitas. Reliabilitas itu apa? Apabila terdapat satu komputer yang rusak, data dapat diakses dengan komputer lain karena telah berbagi sumber daya. Jadi dengan adanya manfaat jaringan komputer di bagian reliabilitas ini, kita tidak perlu lagi kehilangan data di komputer kita yang rusak. Kalau misalkan data kita sudah kita cadangkan ke komputer yang lain yang terhubung ke dalam satu jaringan yang sama. Contohnya adalah ketika teman-teman melakukan backup atau mengupload data-data atau dokumen-dokumen kalian yang ada di handphone kalian ke dalam Google Drive kalian. Nah, jadi ketika kalian butuh data-data tersebut, kalian bisa ambil lagi data-data tersebut dengan akun Google Drive yang sama, meskipun handphone kalian adalah handphone yang baru karena handphone yang lama mungkin sudah rusak gitu. Itu manfaat yang kedua, yaitu reliabilitas. Selanjutnya, berbagi sumber daya. Nah, berbagi perlengkapan pendukung komputer seperti printer, data, dan media penyimpanan. Nah, misal ada 10 komputer ini, kalau misalkan terhubung ke dalam satu jaringan yang sama, kita bisa menggunakan satu printer untuk mencetak data-data yang ada di 10 komputer ini. Jadi nggak perlu kita ada 10 komputer, kita pakai 10 printer, itu nggak perlu. Cukup gunakan satu printer untuk beberapa komputer selama komputer tersebut tadi sudah terhubung ke dalam satu jaringan yang sama. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan komputer dibagi ke dalam dua. Yang pertama, yang gambar sebelah kiri ini teman-teman, bisa kalian perhatikan yang gambar sebelah sini, ini adalah jaringan peer-to-peer. Apa itu peer-to-peer? Nah, peer-to-peer jaringan komputer suatu dengan yang lainnya terhubung secara bersama-sama, bisa menjadi server, bisa juga menjadi klien. Jadi di jaringan peer-to-peer ini tidak spesifik disebutkan mana komputer yang bertindak sebagai server atau komputer yang pengirim atau pemberi perintah atau komputer mana yang bertindak sebagai klien. Klien itu penerima atau klien itu penerima pesan atau komputer yang dikontrol oleh server. Jadi pada intinya di jaringan peer-to-peer ini tidak ada secara spesifik mana komputer server, mana juga komputer klien. Jadi seluruh di dalam jaringan peer-to-peer ini, komputer tersebut bisa bertindak sebagai klien, bisa juga bertindak sebagai server. Nah, terus fungsi yang kedua ada lagi yang nama istilahnya adalah client server. Yang ini ya, yang sebelah kanan bisa kita perhatikan di sini. Nah, apa itu client server? Beda dengan peer-to-peer tadi, di dalam satu jaringan ini tidak spesifik mana klien mana servernya, tetapi di jaringan client server ini, jaringan komputer di mana komputer pertama biasanya berfungsi sebagai server, atau komputer pertama inilah yang berfungsi sebagai pengirim perintah atau pengirim pesan. Nah, biasanya di sini nih ada tulisan sender ya. Nah, ini berarti dia sebagai server. Atau server ini juga bisa dikatakan sebagai pengkontrol atau pengendali dari beberapa komputer klien. Nah, berarti kalau misalkan di sini udah ada satu server, berarti komputer-komputer yang ada di bawahnya atau komputer-komputer selanjutnya yaitu bisa dikatakan sebagai komputer klien. Berarti yang ini sebagai komputer klien ya. Oke, klien. Apa itu klien? Klien itu adalah komputer sebagai penerima perintah atau penerima pesan. Jadi si klien inilah yang dikontrol oleh si server. Nah, itu ya. Jadi berdasarkan fungsinya jaringan komputer dibagi ke dalam dua. Ada peer-to-peer. Peer-to-peer ini dia tidak dijelaskan secara spesifik mana
komputer yang bertindak sebagai klien, mana komputer bertindak sebagai server. Artinya di jaringan peer-to-peer ini, seluruh komputer yang terhubung bisa bertindak sebagai klien, bisa juga bertindak sebagai server. Nah, berbeda dengan client server yang kedua, kalau misalkan jaringan client server ini dijelaskan secara spesifik mana komputer server, mana komputer klien. Biasanya komputer server itu adalah komputer nomor satu yang digunakan untuk mengirim pesan atau mengontrol beberapa komputer klien dalam satu jaringan tersebut. Nah, itu berdasarkan fungsinya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Sekarang berdasarkan media transmisi atau media bagaimana cara menghubungkan jaringan komputer dibagi ke dalam dua. Nah, yang pertama ada wired network, ini menghubungkan komputernya dengan menggunakan kabel. Jaringan ini menggunakan media kabel dalam menghubungkan tiap komputer dalam satu jaringan. Yang kedua ada lagi istilahnya wireless atau tanpa kabel. Jaringan ini tidak menggunakan kabel sebagai alat penghubungnya, tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, dengan adanya gelombang elektromagnetik ini yang dipancarkan oleh suatu perangkat, misal menggunakan router, sehingga komputer bisa saling terhubung satu sama lain, meskipun tanpa kabel. Contohnya adalah ketika kita mengkoneksikan komputer atau laptop kita ke dalam jaringan WiFi. Nah, itu kita menghubungkannya tanpa menggunakan kabel, atau istilahnya adalah wireless. Terus selanjutnya berdasarkan jangkauan jaringan komputer dibagi ke dalam 4. Yang pertama ada Personal Area Network atau PAN. Yang kedua ada Local Area Network atau LAN. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau MAN. Yang terakhir ada Wide Area Network. Nah, PAN untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang sangat dekat, biasanya tidak lebih dari 10 meter. Nah, contohnya adalah penggunaan Bluetooth dalam berbagi sumber daya, inframerah, atau bahkan NFC. NFC itu biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mau masuk jalan tol, kita cukup menempelkan kartu kita untuk bertransaksi di jalan tol tersebut gitu. Selanjutnya ada lagi LAN. LAN itu atau Local Area Network menghubungkan perangkat dalam cakupan wilayah kecil. Biasanya hanya satu ruangan atau hanya satu area. Nah, contohnya adalah menghubungkan komputer dalam satu perkantoran. Dan biasanya LAN ini berjarak 100 meter sampai 2 km. Nah, terus setelah LAN ada lagi yang namanya Metropolitan Area Network atau MAN. Itu menghubungkan beberapa jaringan LAN dalam satu kota menjadi jaringan baru, biasanya berjarak antara 5 sampai 50 km. Jadi bisa kita lihat di gambar sini teman-teman, beberapa jaringan LAN di masing-masing area atau di masing-masing perkantoran itu dihubungkan dalam satu kota sehingga menghasilkan jaringan baru yang disebut dengan MAN, Metropolitan Area Network. Jadi MAN ini bisa dikatakan juga adalah gabungan dari beberapa LAN dalam satu kota menjadi jaringan baru yang jaraknya biasanya 5-50 km. Selanjutnya ada lagi WAN, Wide Area Network. Itu memiliki cakupan lebih luas daripada MAN, bahkan dapat menghubungkan perangkat yang berbeda benua. Nah, penerapan WAN yang saat ini populer adalah penggunaan internet. Nah, dengan adanya WAN ini kita bisa menggunakan internet, jadi kita bisa melihat sesuatu yang bahkan jauh dari negara kita. Nah, ini gambar ilustrasi dari penggunaan Personal Area Network. Nah, biasanya satu laptop terhubung ke dalam beberapa perangkat ya. Jaraknya tadi sangat-sangat dekat, tidak lebih dari 10 meter. Ketika kita mau berbagi sumber daya atau sumber data dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya, biasanya kita menggunakan ini Bluetooth, inframerah, atau NFC. Nah, bisa juga PAN ini menggunakan kabel USB ya. Jadi kalau misalkan kita mau berkirim data, kita bisa menggunakan kabel USB. Nah, ini ilustrasi dari penggunaan Local Area Network. Ini menghubungkan
beberapa perangkat jaringan komputer ya di dalam satu gedung yang sama. Nah, misal kayak gini. Nah, ini ilustrasi dari penggunaan LAN. Nah, terus ada lagi Metropolitan Area Network. Nah, ini ilustrasinya. Ini misalkan LAN, ini LAN, ini LAN. Ya, terhubung lagi ke dalam satu jaringan baru disebut Metropolitan Area Network. Nah, selanjutnya ini ada Wide Area Network. Nah, Wide Area Network ini biasanya dia gabungan dari beberapa jaringan Metropolitan Area Network ya, yang tadi dia untuk menghubungkan antar benua ya. Dan penerapan dari WAN adalah contohnya penggunaan internet yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini untuk bertukar informasi, cari data dan lain semacamnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan jaringan lokal atau LAN. Nah, tadi sudah dibahas di awal bahwa LAN itu adalah jaringan lokal atau local area network. Jaringan ini ruang lingkupnya hanya skala kecil, misalnya dalam gedung, rumah, sekolah, kantor, dan bangunan yang memiliki jangkauan hanya sekitar 100 meter sampai 2 km. Nah, kumpulan dari beberapa LAN akan membentuk sebuah jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Komponen minimal yang dibutuhkan untuk membuat jaringan LAN adalah yang pertama server. Apa itu server? Server adalah hardware yang mampu berfungsi untuk melayani komponen yang terhubung dalam satu jaringan. Nah, server ini biasanya yang paling sibuk gitu ya, karena dia harus melayani seluruh komponen yang terhubung ke dalam satu jaringan tersebut. Terus ada lagi workstation, yaitu komputer pribadi yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam jaringan komputer. Jadi bisa kita bayangkan, bisa dalam satu kantor ini ada divisi keuangan, ada divisi gudang, ada divisi lain-lain semacamnya. Divisi gudang dia fokus ke pekerjaan dia sebagai divisi gudang, terus ada lagi divisi keuangan, dia fokus ke dalam divisi keuangan, tetapi semua komputer ini terhubung ke dalam satu jaringan yang sama. Itu bisa dikatakan workstation. Jadi komputer pribadi yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Jadi meskipun dia punya peranan masing-masing, tetapi ketika dihubungkan dalam satu jaringan itu disebut dengan workstation. Terus ada lagi network interface card, atau istilah singkatannya adalah NIC. Alat yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan kabel. Nah, biasanya di dalam komputer itu ada yang namanya NIC. Nah, NIC ini yang digunakan untuk menghubungkan antara satu perangkat ke dalam perangkat yang lain sehingga terhubung ke dalam satu jaringan. Terus ada lagi link. Nah, link ini seperti jalan atau tali yang digunakan untuk menghubungkan antara satu komputer ke dalam satu jaringan. Seperti yang kita tahu, ketika kita mau menghubungi satu situs tertentu, kita harus menghubungi link tersebut. Supaya apa? Supaya komputer kita mampu terhubung ke dalam jaringan internet tersebut. Terus ada lagi network software, perangkat lunak untuk menjalankan jaringan LAN supaya berfungsi. Oke, selanjutnya ada lagi karakteristik LAN. Nah, LAN yang karakteristik yang pertama meliputi cakupan wilayah geografis yang relatif sempit, memiliki kecepatan data yang lebih tinggi. Salah satu komputer pada jaringan LAN digunakan sebagai server, tidak membutuhkan jalur komunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi, karena dia hanya bersifat lokal di satu ruang itu saja, jadi tidak perlu sewa ke operator telekomunikasi. Nah, terus kelebihan dan kekurangan LAN. Kelebihan yang pertama adalah berbagi sumber daya atau resource, penggunaan printer untuk mencetak dokumen dari beberapa komputer yang terhubung dalam satu jaringan yang sama. Contohnya, terus selanjutnya adalah data terpusat.
Jaringan LAN biasanya menggunakan satu komputer yang dijadikan sebagai server. Nah, server inilah yang dijadikan tempat untuk berbagi file atau data yang bisa diakses oleh komputer lain atau klien yang terhubung ke dalam jaringan yang sama. Kekurangan: keamanan yang rentan. Admin jaringan berperan sangat penting dalam mencegah user yang tidak sah untuk mengakses pada jaringan. Terus selanjutnya adalah masalah pada server pusat. Jika komputer server terkena virus, maka seluruh klien yang terhubung pada server tersebut akan mengalami terkena virus juga. Kenapa? Karena virus itu merambat melalui jaringan-jaringan atau melalui data-data yang dikirim oleh si server. Tadi ingat bahwa server itu adalah yang memberikan perintah atau yang memberikan data kepada klien. Jadi kalau misalkan servernya kena virus, kemungkinan besar kliennya juga akan terkena virus. Kenapa? Karena tadi virus terkirim bersamaan dengan data atau dengan perintah yang dikirimkan oleh server kepada klien. Itu kekurangannya. Nah, arsitektur fisik LAN biasanya ada beberapa topologi. Topologi itu adalah ilmu yang membahas berkaitan dengan bagaimana cara menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Nah, arsitektur fisik LAN ini ada 3. Yang pertama topologi bus, selanjutnya ada topologi ring, selanjutnya ada lagi topologi star. Nah, topologi bus, topologi ini merupakan topologi jaringan yang sangat sederhana dan hemat biaya karena menggunakan jalur komunikasi tunggal. Cocok jaringan skala kecil yang biasanya menggunakan kabel koaksial. Nah, ini contoh kabelnya ya. Nah, dia hanya satu jalur doang biasanya tuh, jalur tegak lurus, makanya disebut dengan topologi bus karena bentuknya seperti bus. Ya, selanjutnya topologi ring. Topologi ini sering disebut juga sebagai topologi cincin atau lingkaran. Nah, jelas ya kenapa disebut topologi ring, karena dia bentuknya melingkar seperti cincin ya. Setiap data yang dikirim ke komputer lain akan mengelilingi komputer dalam jaringan tersebut. Kemudian data akan diteruskan ke komputer lain. Nanti akan kita lihat gambar animasinya. Selanjutnya adalah topologi star. Nah, setiap komputer pada jaringan ini akan berkomunikasi melalui sebuah node tengah. Nah, ini nih. Node tengah atau disebut juga central point atau kendali terpusat yang ditunjuk oleh server. Sebelum paket data dikirim ke komputer lain, data akan melewati node tengah terlebih dahulu. Oke, nanti kita akan lihat gambarnya. Nah, ini topologi bus. Seperti ini teman-teman proses pengiriman datanya. Jadi melewati satu komputer ke komputer-komputer yang terhubung ke dalam satu jaringan tersebut ya. Nah, ini kita bisa perhatikan ya. Oke, itu. Nah, terus karakteristik, kelebihan dan kekurangan. Karakteristik: 1. Berupa bentangan kabel yang kedua ujungnya ditutup oleh terminator dan terdapat node-node sepanjang kabel. Terminator itu untuk mengakhiri atau penutup ujung dari jaringan supaya paket data yang dikirim oleh satu komputer ke komputer tujuan tidak mengalami masalah. Jadi perlu ditutup di ujung kabel tersebut. Nah ya, karakteristik yang kedua adalah pembuatan sederhana. Yang ketiga, terdapat satu jalur komunikasi yang terhubung ke masing-masing node. Selanjutnya, transmisi menyebar ke workstation lainnya. Setiap workstation menjadi penghantar data. Yang terakhir, seluruh jaringan akan terhenti jika salah satu node bermasalah. Jika ada satu perangkat yang terhubung dalam satu jaringan bermasalah, maka jaringan tersebut akan terhenti, apalagi jaringan yang di ujung tadi gitu. Pasti paket datanya atau pengiriman sinyalnya tidak akan sampai pada komputer tujuan jika terdapat salah satu node yang bermasalah. Nah, kelebihan yang pertama adalah hemat kabel, yang kedua kecepatan transfer data cepat untuk jaringan berskala kecil, yang ketiga penambahan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Kekurangan yang pertama, apabila terjadi kerusakan sulit diprediksi. Yang kedua, sering terjadi tabrakan atau istilahnya collision
seiring bertambah banyaknya terminal dalam jaringan. Akibatnya, kecepatan transfer data menjadi lambat. Selanjutnya, topologi ring. Nah, topologi ring ini dia bentuknya lingkaran ini teman-teman, dan proses pengiriman datanya dia akan melingkar melewati satu komputer ke komputer yang lain sampai terjadi titik temu. Misal komputer 1 akan mengirimkan paket data atau sinyal ke komputer 5. Jadi komputer 1 mengirimkannya dulu ke komputer 2, kemudian akan diteruskan ke komputer 3, komputer 3 akan meneruskan ke komputer 4, komputer 4 akan meneruskan ke komputer 5. Jadi gitu ya, dia menggunakan node-node untuk menghantarkan paket data, menghantarkan sinyal kepada komputer tujuan gitu. Nah, kelebihan karakteristik dari topologi ring. Yang pertama, penyambungan melingkar. Setiap perangkat jaringan terhubung kedua perangkat lainnya membentuk sebuah cincin. Data bergerak sepanjang jalur melingkar, seperti yang tadi sudah dijelaskan di gambar. Yang kedua, kinerja stabil karena perangkat hanya berkomunikasi dengan dua perangkat tetangganya. Yang ketiga, keamanan data karena data hanya mengalir dalam satu arah cincin. Selanjutnya yang keempat, sinyal mengalir mengelilingi seluruh jaringan yang sama. Kelebihan yang pertama, menghemat kabel. Yang kedua, penataan lebih sederhana. Yang ketiga, dapat melayani lalu lintas yang padat. Yang keempat, tidak membutuhkan hub. Nah, terus kekurangan yang pertama, rentan terhadap kesalahan dan gangguan jika salah satu terminal rusak. Jadi jika ada satu komputer yang rusak, maka komputer yang lain akan terpengaruh. Dua, kerusakan salah satu terminal menyebabkan lumpuhnya jaringan. Yang ketiga, pengiriman menunggu giliran token sehingga menjadi lambat. Nah, tadi seperti yang saya terangkan di awal, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau mengirim ke komputer nomor 5, ini harus melewati satu persatu komputer yang terhubung sebelum sampai ke komputer tujuan. Nah, ini akan mengalami proses pengiriman datanya lambat. Oke, kita lanjut ke topologi star. Nah, seperti ini gambaran topologi star, teman-teman. Jadi setiap komputer server, kalau misalkan mau mengirimkan data kepada komputer klien, dia harus menghubungi atau melalui central point. Nah, central point ini bisa berupa alat yang namanya switch atau hub. Nah, switch atau hub inilah yang nanti akan mendistribusikan atau akan menyampaikan sinyal yang dikirimkan oleh server kepada klien. Seperti ini gambarannya. Nah, terus karakteristik kelebihan dan kekurangan. Karakteristik yang pertama dari topologi star ini, yang pertama, jaringan mudah dikembangkan. Yang kedua, dapat menggunakan kabel low grade atau kabel yang biasa karena hanya tersambung ke central node. Yang ketiga, setiap terminal langsung berhubungan dengan konsentrator. Apa itu konsentrator? Jadi konsentrator adalah perangkat yang digunakan untuk menggabungkan banyak sambungan dalam jaringan komputer. Nah, contohnya tadi hub atau router atau access point. Jadi kalau misalkan kita mau menghubungkan satu perangkat baru, kita bisa langsung menghubungkan kepada si konsentrator. Nah, konsentrator itu contohnya tadi hub atau switch atau access point. Kelebihan yang pertama, hub berfungsi sebagai multiplexer. Nah, apa itu multiplexer? Nah, multiplexer itu adalah data masukan dikeluarkan ke semua perangkat yang terhubung. Nah, hub ini nanti yang akan mengatur keluaran yang kepada ke klien yang diberikan oleh si server. Nah, yang kedua, pengontrolan dan pengembangan jaringan mudah dilakukan. Yang ketiga, pengelolaan jaringan mudah karena ada central node yang mengatur transmisi data. Yang keempat, transfer data lebih mudah dan efisien. Yang kelima, deteksi kerusakan lebih mudah.
Kekurangan yang pertama, media transmisi data rentan gangguan magnetik, listrik, dan getaran. Kekurangan yang kedua, jaringan cukup rumit dan memerlukan kabel yang cukup banyak. Yang ketiga, jaringan memerlukan penanganan secara khusus dan perawatan secara berkala. Oke, teman-teman, itu materi kita hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.